Damai di hati. Damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya Tuti dan Bapak suami ada Eki, dan kami sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara seiman dimanapun berada. Kali ini kami akan membahas renungan MTPJ, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sangat baik. Engkau menuntun, memberkati, menyertai kami sampai saat ini. Kami percaya bahwa kalau kami boleh bertemu sekalipun melalui media yang sangat terbatas ini, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Maka kami perkatakan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami di tengah berbagai hal yang kami temui, kami berduka, kami bersuka, kami bergirang, kami dalam keadaan sakit. Kami tidak pernah melupakan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Maka tetap ada sukacita yang lahir karena pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami akan berbagi kebenaran firman. Ajar kami setia untuk mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolong waktu ke depan bagi kami, sehingga diskusi ini jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita di sepanjang minggu ini. Bacaan terambil dalam Perjanjian Lama, Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6. Oke. Dengan tema di sepanjang minggu ini, takutlah akan Allah. Ya, sama dengan tema Lembaga Alkitab Indonesia, khusus untuk bacaan di sepanjang minggu berjalan ini ya, Bapak Ibu Saudara. Siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara dan mari mengikuti untuk bersama berdiskusi sesuai dengan pertanyaan yang disodorkan. Ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan untuk kita diskusi ya. Yes. Langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang percaya harus hidup takut akan Allah? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita melihat dulu bahwa memang kalau kita buka di Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Nah, ini adalah dasar atau alasan kenapa kemudian kitab ini diberi nama Pengkhotbah, karena memang diperkenalkan sebagai pengkhotbah sejak dari pasal 1 ayat 1. Nah, kalau pengkhotbah itu sendiri kita tahu bahwa itu menunjuk pada guru, pembicara atau pengkhotbah, bisa juga filsuf. Nah, kita melihat bahwa di dalam keseluruhan kitab pengkhotbah ini penulis itu sedang membicarakan mengenai hikmat Allah, sehingga ketika ini direfleksikan dalam kehidupan nyata, kita melihat bahwa memang sejak awalnya kitab pengkhotbah yang dibacakan baik dalam kehidupan umat Israel ketika mereka ada dalam pesta Pondok Daun memperingati perjalanan mereka di padang gurun. Kemudian juga pengkhotbah di sini membicarakan panjang lebar tentang kehidupan manusia yang sia-sia dalam hubungan dan ketergantungannya kepada Allah. Sehingga ketika kita masuk pada pertanyaan yang pertama, mengapa sih harus hidup takut akan Allah? Sebenarnya ini berangkat dari bagaimana pengkhotbah sendiri melihat kehidupan di luar dari Allah itu sia-sia adanya. Nah, rasa takut yang digambarkan di sini itu bukan takut seperti orang berdosa. Jadi memang ada dua ya. Kalau orang berdosa, dia merasa takut karena melihat Allah itu bisa menghakimi dan menghukum akan dosa dan pelanggarannya. Sedangkan bagi orang percaya, rasa takut itu lebih berarti kepada rasa hormat, rasa patuh, rasa taat, rasa berserah kepada Allah yang diyakininya sebagai penguasa langit dan bumi, yang dilihatnya sebagai pribadi yang sempurna yang tidak pernah mengerjakan sesuatu sia-sia adanya. Sehingga mengapa sih orang percaya harus hidup takut akan Tuhan? Justru sebenarnya sikap hidup takut akan Tuhan itu adalah warna atau ciri khas hidup orang percaya. Jika dia belum percaya, maka hidupnya dipenuhi dengan rasa takut dalam arti mau dapat hukum ini, sedikit-sedikit berbuat sesuatu, oh
melakukannya supaya hanya untuk mendapat balasan Tuhan. Ya. Jadi ketika beri persembahan supaya dapat berkat dan sebagainya, dan Ya. itu sebenarnya disinggung dalam pembacaan kita di saat ini ya, yang memperbandingkan antara kehidupan datang ke rumah Tuhan, datang mendekat artinya mencari Tuhan, atau sekedar kelihatan rohani memberi persembahan dengan maksud jahat. Malahan masa ada loh, kalau kita lihat tuh di Pengkhotbah pasal 5 di sini ya, udah bilang begini, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bayangkan ya, mempersembahkan korban dikatakan adalah perbuatan orang bodoh yang tanpa tahu sebenarnya mereka adalah orang-orang jahat. Karena apa? Karena maksud hatinya, karena memang hidupnya belum hidup takut dan percaya kepada Tuhan, belum hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan, sehingga tindakan-tindakan hidup rohani itu sekedar aksesoris, cuma untuk orang liar. Dan inilah yang kemudian mengantar pada pemahaman bahwa orang percaya hidup takut akan Tuhan sebagai responnya, sebagai tanggung jawabnya, dan itu ciri kehidupan orang percaya. Jadi hormat ya, taat, sehingga firman Allah, perintah Allah, ketetapan Allah, teladannya yang dia tunjukkan kepada manusia itu diaplikasikan manusia. Ketika secara vertikal dia tahu Allah itu berkuasa dan menghendaki A, I, U, E, O dan seterusnya, maka dia tahu yang dia lakukan hanya satu, taat dan berserah pada kehendak dan rancangan Allah. Oke, jadi takut akan Tuhan sini bukan motivasinya, konotasinya lebih ke negatif, tapi kepada positif ya. Takut dengan rasa hormat, takut dengan rasa taat, kesetiaan ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang dipahami dengan nasar menurut Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 hingga yang keempat? Oke, kita baca dulu ya ayat 3 sampai 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah, harus dipahami dulu bahwa nasar itu janji antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Sehingga ikatan janji ini bukan sekedar janji manusia dan manusia, tetapi janji ini adalah janji yang sakral ya, karena diucapkan di hadapan Allah sebagai sesuatu yang akan dia tepati ketika apa yang dilaksanakannya tercapai. Misalnya ada manusia, contohnya kalau dalam Alkitab kita menemukan ya, kalau aku bisa melakukan ini maka dengarlah nasarku. Kita juga bisa temukan beberapa contoh di dalam Alkitab. Namun di sini kita harus pahami dulu, jadi ketika nasar itu disampaikan, maka pertanggungjawabannya bukan lagi kepada manusia, sekalipun manusia mendengar nasar itu, tetapi kepada Allah. Namun yang harus diingat nih, bernasar atau tidak bernasar itu tidak berdosa. Jadi tidak ada orang berdosa karena dia bernasar, atau tidak ada orang berdosa karena dia tidak bernasar. Dua-duanya tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau sudah bernasar tetapi tidak menepatinya. Itu yang dicatat di sepanjang kesaksian Alkitab. Kalau kita lihat di sini, pertama yang menyebabkan kenapa di Pengkhotbah mengangkat hal ini, ketika dia bilang engkau bernasar tapi menunda-nunda. Seharusnya karena ini janji yang sakral, maka ditepati sebagaimana nasar itu keluar dari mulutnya. Itu pertama, ini boleh jaga tunda, bernasar pada Tuhan ini bukan pemanusia. Itu yang pertama, sehingga disinggung itu sama seperti sikap orang-orang bodoh. Maka kuncinya singkat, padat, jelas. Pengkhotbah bilang, tepatilah nasarmu. Menyangkut waktu ini ya, ketika bernasar mesti laksanakan tepat waktu, jangan tunda-tunda. Jadi kalau hari Senin tanggal sekian tahun sekian harus, jam sekian harus. Misalnya bernasar jika punya anak maka akan begini, ketika punya jangan tunda lagi.
Ya, itu pertama. Artinya menyangkut waktu. Tapi kembali ke teks dulu ya. Pertama sekali lagi menyangkut waktu. Yang kedua, di sini dia pakai perbandingan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi yang kedua ini mengenai kewajiban untuk melakukan. So, jadi wajib. Karena sekali lagi nyandak mau bernasar, nyandak bikin orang berdosa. Tapi kalau bernasar, kong tunda-tunda, kong nyandak tepati, itu letak kesalahannya ya. Jadi seakan-akan di sini kok mau kasih ingat, hati-hati sebelum ada nasar keluar dari mulut. Uji baik-baik. Apakah ketika apa yang aku rencanakan dan nasarkan ini tiba pada waktunya, apakah aku akan menepatinya tepat pada waktu dan menepati sebagaimana nasarku? Karena kalau sudah keluar menjadi nasar, sonim boleh tambah apalagi kurang. Sehingga mau bilang cuma begini nih Tuhan, nyandak sama dengan kita penasar. Ingat Allah menuntut untuk tepati nasarmu. Jangan tunda dan tepati. Cuma dua itu ya yang dapat kita lihat dari teks di hari ini. Oke. Lanjut ya. Yes. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Dalam hal apakah mulut perkataan dapat membawa orang percaya jatuh ke dalam dosa? Oke, jadi memang di saat ini kalau kita lihat teks khususnya dari ayat 5 sampai 6, memang pengkhotbah sedang menyinggung mengenai perkataan. Perkataan seperti apa yang disinggung, yaitu perkataan yang di dalamnya mengandung kesia-siaan. Di sini dia bilang mimpi banyak sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Ya, jadi memang banyak sekali perkataan sia-sia yang bisa saja keluar saat kita tidak mengontrol apa yang kita katakan di dalam takut akan Tuhan. Jadi memang ketika dilihat dari ayat 5 sampai 6 ada dosa yang dikaitkan hanya karena mulut kata-kata. Karena di sini janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Itu pertama ya. Jadi jangan sampai mulut kita justru yang membawa kita ke dalam dosa. Karena apa? Karena memperkatakan banyak kan sebenarnya dari kata-kata bisa saja kebohongan. Kalau kaitan dengan ayat sebelumnya bisa saja soba janji kok nyandak baking, so bernasar patuhan kon tunda-tunda. Kemudian dia dengan bahasa yang mungkin seolah-olah mau menjelaskan keadaan tapi sebenarnya berdusta. Tapi kan Allah tahu, sehingga akhirnya yang ada hanya kata sia-sia yang keluar. Kemudian di sini jangan sampai keluar kata sia-sia ketika ada utusan Allah, dalam arti konteks kita mungkin saja ada orang-orang yang mempertanyakan, terus orang langsung dengan mudah bilang hilaf, salah bicara kok, mohon maaf kata. Karena kalau keluar jadi kata-kata ya mungkin orang lupa tetapi sakit hati atau kekecewaan yang keluar dari kata-kata itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah tapi juga yang mendengar. Sehingga hati-hati di dalam banyak bicara, karena di dalam banyak bicara bisa saja ada pelanggaran Kurang lebih itu yang dapat di-sharekan, sehingga mulut perkataan dapat membawa orang percaya jatuh ke dalam dosa. Karena orang percaya yang dituntut hidup takut akan Tuhan. Namun harus diakui kita ini manusia daging dan kadangkala orang TP badan masih boleh tong kendalikan, tidak mau memukul orang, bertindak kasar, tapi kadangkala tuh kata-kata lebih pedis Jadi kata-kata itu melemahkan orang, kata-kata itu tidak dipakai untuk membangun orang lain. Tapi juga ketika kita menyebut bahwa ini masih daging, manusia daging, tapi itu bukan jadi alasan bukan juga, jadi alasan bukan jadi juga pembelaan. Jadi sebenarnya banyak mulut kata-kata apalagi. Kita tahu lah masing-masing, karena Allah mau bahwa kita ini memuliakan Tuhan dengan hati kita, tapi juga dengan bibir mulut yang memuji Tuhan. Bagaimana kalau orang dengan bibir yang sama, dengan lidah yang sama memuji Tuhan, tapi juga masih suka memake, masih suka mengeluh, masih suka memutarbalikan keadaan, bersaksi palsu. Istilahnya
Kalau saya minum tuh air kata-kata ya jadi kata-kata begitu ya. Banyak kata-kata sia-sia. Iya. Okay. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara orang percaya dapat membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri melihat bahwa manusia yang paling jago sekalipun dalam usaha-usahanya, kalau pinjam kata pengkhotbah itu kesia-siaan. Tidak ada manusia yang dapat berusaha sampai bisa jadi setia. Itu pun adalah karena kemurahan Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah terus hidup di dalam Tuhan. Itu saja sih. Karena ketika kita mengalami pertobatan, dan pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati, dan kita memiliki iman yang sejati, kita memiliki keyakinan iman percaya kita kepada Allah yang benar, maka sebenarnya dalam hari ke hari kita akan mengalami diproses untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dan itu pun adalah karena kemurahan Tuhan. Saya sendiri melihat di situ ya, kita tidak dapat membuktikan karena ukurannya ini samar-samar. Saya tidak karena rajin beribadah terus saya bisa buktikan diri ya. Itu personal orang. Saya tidak bisa menilai orang, oh dia rajin, tidak pernah alpa beribadah, dia setia dan taat kepada Tuhan. Wah, orang itu kata-katanya bagus, tidak dan dia adalah yang paling setia dan paling taat kepada Tuhan. Kurang lebihnya kita bisa melihat seseorang itu dari buahnya. Seperti pohon apa ini? Oh, pohon mangga. Dari pohonnya kita bisa melihat. Kemudian pohonnya apa? Kalau dia berbuah mangga, kalau dapat lihat rupa mangga merubah buah kedondong, berarti dia pohon kadondong, Kang. Jadi memang mungkin di sini dipahami dulu bahwa setiap usaha yang dapat kita lakukan di bawah kolong langit ini, versi dari pengkhotbah itu kesia-siaan di luar Tuhan. Sehingga pengandalan diri kita itu ujung-ujungnya sia-sia. Sebaliknya ketika kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang dibawa pada kesetiaan dan ketaatan kepada Dia, Allah yang menuntun kehidupan kita. Jadi standar ukurannya bukan kayak manusia sebenarnya. Kalau standarnya ukuran ke manusia maka kekecewaan yang kita dapat. Tapi standar yang orang tertentu kelihatan sangat rohani, taat, beribadah, setia kepada Tuhan, mengecewakan kita, sakit sekali. Tapi standarnya memang standarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus dengan firman Tuhan. Catatan firman Tuhan adalah pertobatan, percaya kepada Tuhan dengan iman. Kemudian itu dibuktikan dalam kesetiaan ketaatannya tadi buah-buahnya ya. Kita lihat dari buah-buahnya kehidupan orang itu orang boleh lihat. Orang yang bertobat, dan kadangkala orang yang mengalami pertobatan sejati, kita dengan mudah dapat tahu dia dalam pencobaan-pencobaan yang dia alami ya. Kalau dia dalam pencobaan-pencobaan yang dia alami tetapi dia masih menampakkan sikap hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa orang-orang yang keluar sebagai pemenang, tetap sebagai pemenang, kalau pakai kata-kata Wahyu, bertahan sampai kesudahan, itu yang setia ya. Maka hiduplah dalam firman, bangun hubungan dengan Tuhan dalam firman dan doa. Pertama yang paling penting, ketika kita sudah bertobat, maka ingatlah bahwa kita ini sudah jadi orang yang baru. Bukan lagi baru dalam arti kita paham ya pastinya, tapi kita sudah jadi orang yang baru, artinya yang lama sudah berlalu. Sehingga bukan berarti ketika bertobat hari ini besok baking ulang bertobat baking ulang, tetapi kemudian menghidupi pertobatan itu di dalam pertolongan Tuhan. Dan karena itu kita memiliki iman yang tidak dapat digoncangkan. Dunia berguncang, orang-orang bisa datang menyesatkan, tetapi kita sungguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan ya. Hubungan dengan Tuhan betul, sehingga hubungan dengan Tuhan itu dijaga, maka secara hubungan dengan sesama akan terpelihara juga. Ya, demikian rasanya yang dapat kami bagikan. Bapak Ibu Saudara juga boleh berdiskusi dengan kami di bio kami di YouTube ini, juga ada nomor telepon ataupun melalui kolom komentar kita bisa berdiskusi, ataupun ada usulan-usulan ketika kami juga berdiskusi sebagaimana menjawab pertanyaan MTPJ ini ya. Dalam setiap keterbatasan kami Bapak Ibu, kami selalu berharap agar Bapak Ibu Saudara juga tidak pernah berhenti untuk mencari
dipelajari dari berbagai referensi, sehingga bukan cuma sekedar menjawab pertanyaan, tetapi ini juga adalah firman yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada akhirnya di saat ini kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menuntun kami di saat ini. Kebenaran firman telah disampaikan melalui jawaban dalam pertanyaan MTPJ. Kami menyadari keterbatasan kami, namun kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, yang akan menolong, menuntun kami. Sehingga tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami, perkataan kami, tapi juga tingkah laku kami adalah apa yang keluar dari hati yang bersih, dari hati yang suci, yang telah dikuduskan dengan darah Yesus Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, biar kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Ampuni dosa pelanggaran kami dan jadikan kami berkat di tengah pelayanan kami, terkhusus kepada semua pendengar. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.